Sulamka, dan kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap rekan saya. Di sebelah saya ada yang namanya Umayya Nabiha dan di sebelah saya Bagas Rahatama. Nah, mereka di sini itu akan menjelaskan apa sih itu generasi Z atau disebut generasi strawberry seperti itu kan. Apa sih yang kakak tahu tentang generasi strawberry? Generasi strawberry menurut saya sih itu generasi yang orang-orangnya itu emosinya itu masih kurang stabil atau tidak gampang gitu dalam menghadapi banyak tekanan. Oke, untuk kakak Bagas, apa sih pendapat kakak Bagas? Mungkin dari pendapat saya sih berbeda jauh lah dari Kak Uma ini. Generasi strawberry kita tahu kan seseorang yang gampang sensitif lah, kita sensitif mungkin, terus juga anti kritik, yang sedikit dikritik dia sakit hati, terus juga mental gampang down, tidak bisa dibawa tekanan lah itu seseorang itu sih dari pendapat saya dari generasi strawberry. Kan bisa dibilang generasi strawberry kan, kenapa bisa dibilang generasi strawberry, karena kan strawberry ini kan dibilang lembek ya, mungkin jadi dibilang generasi strawberry. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua nih ya, kalian tuh setuju nggak sih atau tidak setuju gitu generasi Z itu dilabeli dengan generasi strawberry? Sebenarnya saya sih kurang setuju ya, karena generasi Z ini tuh harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Generasi contohnya tuh kayak mungkin banyak orang yang melihat kalau generasi Z ini tuh malas ngerjain sesuatu, padahal dia itu seringkali buat cari sesuatu cara atau jalan keluar ngerjain masalahnya itu yang lebih efisien atau lebih simpel gitu kan. Selain itu juga generasi itu lebih aware lagi dalam banyak seperti ya, kesehatan mental, atau lebih berani untuk menyuarakan suaranya, pendapatnya sendiri gitu. Untuk kayak apa sih buktinya kalau dari kakak kan katanya tadi tidak setuju ya? Iya. Nah, terus bukti dari omongan kakak kenapa kakak tidak setuju itu kenapa? Apa ada buktinya? Saya dulu pernah mengikuti kegiatan alam atau pernah mengikuti pendaki gunung. Di situ tuh saya bertemu banyak orang yang generasi Z juga, dan di situ tuh kan mungkin banyak orang yang belum tentu bisa gitu ya mendaki gunung yang jalannya terjal atau tinggi gitu kan. Nah, tapi di situ tuh banyak mereka yang tetap berani atau tetap mau naik ke atas gitu, walaupun banyak mentalnya terguncang sedikit gitu, tapi tetap mau ikut. Nah, menurut saya sih itu sih salah satu pembuktian. Kemudian untuk kakak Bagas sendiri, apakah kakak setuju atau tidak setuju generasi Z itu dilabeli dengan generasi strawberry? Mungkin kan saya sendiri mungkin generasi Z ya. Mungkin saya nggak setuju apa tidak setuju juga sih saya. Tapi memang ada saatnya generasi Z ini lemah gitu. Cuman memang bukan selemah yang kita bayangkan gitu. Bukan dari sisi negatifnya juga kan. Bagi generasi Z itu pasti setiap seseorang pasti punya saatnya di titik rendahnya, mungkin di titik lemahnya. Tapi kita bisa yang namanya mencari solusi gimana caranya kita bisa lah kayak sepertinya membalikan, kayak membuat kita happy lagi atau melupakan masalah-masalah kita, atau biar kita nggak stres-stres lagi dengan masalah-masalah itu. Mungkin kita ada solusi-solusinya masing-masing dari generasi Z. Mungkin dari itu kita bisa dibilang generasi Z ini bisa ya gampang beradaptasi lah dalam kondisi apapun. Ya, jadi saya tidak terlalu setuju kalau generasi Z ini generasi strawberry. Cuman memang ada juga yang generasi strawberry itu balik lagi ke didikan orang tuanya masing-masing aja. Dia memanja dari kecilnya, dimanjakan atau tidak. Jadi kita bisa mengekspor lah dari orang tua itu. Mungkin untuk pembuktiannya dari omongan kakak, kenapa sih kakak tidak setuju gitu? Kalau kakak Umay tadi kan dia buktinya mendaki gunung ya. Kalau kakak
mungkin sih dari pengalaman saya sih udah mengikuti ekstrakurikuler Paskibra. Nah di situ saya bisa melihat kan anggota-anggotanya juga dari generasi Z juga kan. Nah di situ sih saya bisa melihat generasi Z ini memang ada saatnya dia capek, ngeluh, stres pas latihan, tapi dimana dia bisa bangkit di titik terendah itu mungkin dari semangat teman-temannya, dan juga ya kita di Paskibra juga itu kita dididik juga menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, dan juga ya mempunyai mental jadi kuat. Nah di situ sih kita bisa melihat ya generasi Z juga bisa berubah gitu kalau misalnya kita dilatih dari didikan itu juga sih, dari didikan yang bagus lah dari Paskibra. Jadi ya itu sih, jadi ngapa sih beropini tidak setuju juga kalau generasi Z itu generasi strawberry. Cuman pasti ada saatnya generasi Z itu punya titik lemahnya, cuman gak selemah yang kita bayangkan. Generasi Z ini bisa bangkit lah pasti. Mungkin untuk pendapat dari generasi sebelumnya nih, opininya ya, yang dia bilang kalau generasi Z itu generasi strawberry. Nah, menurut kakak sendiri nih, itu berpengaruh nggak ya sama diri kakak sendiri? Mungkin dari saya sih ya, mungkin ada beda lah, maksudnya beda. Mungkin kalau dari opini yang dari generasi sebelumnya beropini generasi Z ini dianggap sebagai generasi strawberry, mungkin tidak berpengaruh lah bagi saya. Kayak yaudah itu hak-hak mereka untuk beropini seperti itu. Kita tidak bisa melarang mereka untuk tidak beropini lah, itu kan hak-hak mereka untuk bersuara, untuk beropini. Kita juga bisa beropini, cuman kita juga harus menghargai generasi-generasi sebelumnya. Dan juga ada pengaruh juga bagi saya, maksudnya jadi kayak misal tidak berpengaruh nih bagi saya, kayak saya tidak terlalu melarang mereka untuk tidak beropini lah tentang saya, cuman ngaruh juga. Saya memikirkan biar itu sebagai motivasi saya aja gitu, generasi sebelumnya untuk mengkritik kalau generasi Z itu generasi strawberry. Saya akan tunjukkan atau membuktikan kalau generasi Z juga nggak selama yang dibayangkan oleh generasi sebelumnya. Dan juga generasi sebelumnya juga ada beberapa yang membantu kita yang menjadi ya pribadi yang baik, yang bertanggung jawab. Dari pengalaman saya sebelumnya kan, saya mengikuti Paskibra kan yang melatih juga kan generasi sebelumnya ya. Nah itu dia juga melatih kita menjadi karakter yang bagus kan. Jadi ada baiknya juga dari generasi sebelumnya untuk mengikuti itu juga, untuk sebagai pembuktian kita juga biar menunjukkan lah. Oke, untuk kakak Umain sendiri ya, tadi kan kakak Bagas kan bilang tidak berpengaruh, tapi dia menjadi motivasi ya. Menurut kakak Umain sendiri nih, gimana sih pendapat kakak tentang opini generasi sebelumnya? Apakah itu berpengaruh terhadap kakak? Sama sih saya, kalau misalnya buat konteks negatif itu nggak terlalu berpengaruh di saya kan, karena apa yang mereka kritik itu juga di luar kontrol saya sendiri. Dan mungkin kalau bisa dijadiin acuan mungkin ya, kan saya bisa biar sebagai pembuktian nih saya jadi lakukan yang sesuatu gitu, ngasih mereka bukti kalau ya generasi Z itu ya tidak seburuk itu juga gitu kan. Tapi kakak sama ya, opininya sama kakak Bagas. Jadi guys, itu ya pendapat dari mereka bahwa mereka itu kurang setuju kalau dikatakan Gen Z itu Gen strawberry. Untuk kakak Umay, terima kasih sudah datang, dan kakak Bagas juga ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri saja dengan untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.